Rosiana Natu. Saat ini saya mengajar di SMP Swasta Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini juga saya tengah mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Saya dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Rai Sutianan MSI dan Guru Pamo Bapak Iwayan Surita SPD. Hari ini saya akan melaksanakan rencana aksi saya yang keempat pada materi struktur dan fungsi tumbuhan, pada submateri jaringan meristem dan jaringan dewasa, dengan model pembelajaran problem basic learning, pendekatan saintifik, metode, diskusi, tanya jawab, penugasan, dengan teknik amati, tiru, dan modifikasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Mari kita masuk ke dalam ruangan kita. Ya, silakan ya. Kita pada hari ini, mari kita perhatikan kondisi ruang kelas kita. Oh iya, kepada Mary, Ibu minta tolong kertasnya dipilih. Ya, sebelum kita memulai akan pelajaran kita, Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa untuk kita memulai akan pelajaran kita pada hari ini. Oke, kita belajar saja. Mari kita berdoa. Pakai berikut jawab kepada anak-anakmu yang memulai pelajaran kita hari ini dapat keluar dapat kami dari awal dengan membawa dengan segala macam hidup dan segala macam. Baik, terima kasih kepada Kakak Jasen yang sudah. Oke anak-anak, apakah semua hadir pada hari ini? Hari ini hujannya? Iya. Apa ada yang terkena hujan pagi ini? Ada. Oke anak-anak, mari kita perhatikan pada slide yang Ibu ingin tanyakan. Masihkah kalian mengingat tentang materi kali lalu? Masih. Oke. Mengapa akar pada tumbuhan sangat penting? Karena Untuk menyerap air dalam tanah. Untuk menyerap air dalam tanah. Ada lagi? Karena tanpa akar tumbuhan tidak bisa tumbuh. Ya, karena tanpa akar tumbuhan tidak dapat tumbuh. Ada yang lain? Untuk menopang tumbuhan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, apakah anak-anak sudah menanam bibit jagung di kebun pada musim hujan kali ini? Sudah. Semua sudah? Sudah. Nelson sudah? Sudah. Sudah. Oke, mantap. Apakah anak-anak mengetahui bagaimana proses pertumbuhan jagung yang ditanam di kebun? Sudah. Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Oke. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanen jagung yang ditanam? 3 bulan. 3 bulan. Mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan quiz sebagai awal untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa mengerti tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Baik anak-anak, kita akan mempelajari terkait dengan materi kita pada hari ini ya, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Prinsip dasar yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Menyajikan karya hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan.
Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis struktur dan fungsi jaringan STEM. Yang berikut, menganalisis struktur dan fungsi jaringan dewasa. Dan yang terakhir, menyajikan hasil pengamatan video tentang struktur dan fungsi jaringan STEM dan jaringan dewasa pada LKPD. Tujuan pembelajaran melalui studi literasi dan pengamatan media video animasi dan diskusi pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan STEM dengan benar. Yang berikut, melalui studi literasi dan pengamatan media video animasi dan diskusi pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi jaringan dewasa dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang struktur dan fungsi jaringan STEM dan jaringan dewasa dengan benar. Model pembelajarannya adalah problem basic learning, yaitu pendekatan ilmiah atau saintifik. Metodenya seperti biasa, diskusi, tanya jawab, penugasan. Tekniknya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Baik anak-anak, untuk mekanisme pelaksanaan pembelajaran kita seperti biasa ya. Ibu ingin menanyakan kembali, mengkonfirmasikan kembali. Apakah kalian sudah membaca terkait dengan materi yang Ibu berikan berupa bahan ajar kemarin? Sudah. Terkait dengan materi kita pada hari ini yaitu jaringan STEM dan jaringan dewasa, Ibu akan memberikan terkait dengan permasalahan yang ada. Ketika memasuki musim penghujan, Nelly dan Maresa menanam tanaman. Keduanya menanam jenis tanaman yang berbeda. Setiap hari, keduanya selalu merawat dan memperhatikan tanaman yang ada. Seiring jalannya waktu, Nelly dan Maresa mendapati perbedaan yang ada. Tanaman yang ditanami Nelly semakin hari bertambah tinggi dan berkembang. Sedangkan pada tanaman yang ditanami Maresa, semakin hari pertumbuhan tanamannya lambat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Berdasarkan kondisi yang dialami keduanya, adakah hal yang menyebabkan perbedaan itu? Baik anak-anak, Ibu akan memutarkan video animasi terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Pernahkah berpikir mengapa tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar sekalipun tidak berpindah tempat? Bagaimana ya cara hidupnya? Yuk simak penjelasannya di video ini. Untuk bisa melakukan pertumbuhan, di dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Baik anak-anak, kita telah menyelesaikan tayangan video yang ada ya terkait dengan jaringan STEM dan jaringan dewasa. Tiba saatnya Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok untuk kita sama-sama berdiskusi terkait dengan materi yang ada. Jadi, Ibu memberikan waktu dan kesempatan kepada kalian untuk membentuk kelompok. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian seperti biasa ya. Jadi, Ibu harapkan untuk kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Setiap soal yang ada silahkan didiskusikan. Dan apabila mengalami kendala dalam mengerjakan soalnya, silakan bertanya pada Ibu. Ibu akan membantu kalian. Nomor 6, perhatikan di situ pada LKPD yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan video dan kajian literatur, jawablah pertanyaan di bawah ini. Cocokkan gambar dan struktur
pada tabel di bawah ini dengan cara menarik garis penghubung. Ya, seperti kali lalu pada aksi 3, Ibu meminta kalian untuk mencocokkan terkait dengan keterangan yang ada pada bagian kiri dan dapat dihubungkan dengan bagian kanan untuk mencocokkannya. Misalnya, pada silem itu pernyataan yang sesuai pada bagian kanan, letak yang tepat itu pada bagian kiri di bagian mana. Jadi dihubungkan dengan anak panah ya? Bisa toh semua? Bisa. Anak-anak, kita telah menyelesaikan hasil diskusi kita ya? Tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Seperti biasa, setiap kelompok Ibu memberikan kesempatan untuk membacakan soal dan juga kelompok yang lain akan menanggapinya. Mengapa tumbuhan dapat bertambah tinggi dan menjadi besar ukurannya? Jelaskan secara singkat. Tumbuhan dapat bertambah tinggi dan menjadi besar ukurannya karena pada tumbuhan terdapat jaringan meristem yang sel-selnya aktif membela diri. Secara hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ada kelompok yang berbeda jawabannya? Sama. Oke. Baik, tepuk tangan dulu bagi kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah menyelesaikan diskusi kita pada hari ini. Kita akan menyimpulkan terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Dan Ibu minta kesediaan Anderson untuk membaca terkait dengan materi yang ada. Kepada Anderson, Ibu persilakan. Tumbuhan dapat bertambah tinggi dan menjadi besar ukurannya karena pada tumbuhan terdapat jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membela diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membela diri secara mitosis. Jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer menyebabkan pertumbuhan memanjang dan meristem sekunder menyebabkan pertumbuhan melebar. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi jaringan pelindung, kemudian jaringan dasar, selanjutnya jaringan penyokong, terakhir jaringan pengangkut. Baik, Ibu akan memberikan proses kepada kalian. Silakan kalian mengerjakannya dengan seksama. Oke, silakan dikerjakannya anak-anak. Waktunya 2 menit saja. Ibu ingin merefleksikan terkait dengan pelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Apakah kalian menyukai model dan metode pembelajaran hari ini? Suka. Oke anak-anak, Ibu hanya sekedar menginformasikan terkait dengan materi untuk waktu ke depan, terkait dengan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal kegiatan kami hingga kami boleh mengakhirinya dengan suatu keadaan selalu dan sejahtera. Ya Bapa, sekarang kami anak-anakmu mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan selalu dan sejahtera. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Ampunilah salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Ibu ingatkan sekali lagi, tolong selesai ini langsung pulang ke rumah, karena cuaca sedang tidak bersahabat.
Paham anak-anak? Paham. Oke, terima kasih anak-anak.